Nah, balik lagi di channel Explore Mystic. Nah guys, beberapa waktu lalu gue upload terkait videonya Kiprana dan channel lain gitu. Gue nggak mau bahas channel settingan dulu karena lagi panas-panasnya nih. Nah di sini gue mau react videonya Kiprana Lewu gitu. Kayaknya berkesinambungan dengan video gue yang sebelum gue bongkar atau yang video gue yang ngebandingin Kiprana dengan channel-channel lain. Ya harusnya seperti itu guys. Orang yang berilmu ya harusnya seperti itu. Ngormatin bulan Ramadan. Di situ nanti kalian bisa lihat sendiri deh. Apa sih maksud ucapan gue yang di video itu. Terus sekarang nih kebetulan banget sepertinya mungkin ya kemungkinan Kiprana udah lihat video gue atau bahkan nggak lihat video gue sama sekali. Emang Kiprana emang mau bikin konten seperti itu gitu. Jadi karena memang uploadnya gue selang beberapa hari duluan gue uploadnya, mungkin ini video ini bisa dianggap menjawab video gue lah. Dianggap aja itu jawab video gue yang sebelumnya gitu. Nah orang berilmu seperti Kiprana kan gue sebutin, gue nggak pernah kenal Kiprana dan gue bukan orang bayarannya Kiprana, gue juga bukan orang manajemennya Kiprana lah. Gue nggak kenal siapapun tentang Kiprana Lewu gitu. Selebihnya gue kenal di media aja gitu, di televisi kayak gitu. Nah sebagai orang berilmu, manusia yang punya akhlak dan manusia yang hidup bersosialisasi gitu, bertetangga, bersosial lah gitu. Ya memang harus kayak gitu guys, harus terima saran lisan saat kita berbuat salah. Sekarang gue nggak megang rokok karena ada beberapa komen, lalu aja sendiri ngerokok di video, nanti gimana kalau dicontoh. Sekarang gue ngerokok, oke, itu gue sadarin kalau itu emang menurut masukan teman-teman itu benar dan gue juga masih make sense masuk dalam otak gue, ya oke, nggak gue lakuin gitu. Karena ya emang logikanya kalau ada anak kecil nonton nanti lihat gue ngerokok, bisa jadi keikut-ikutan ngerokok juga gitu. Oke, itu masukan. Nah harusnya gue bukan nganggep diri gue berilmu, tapi kalau emang masukan itu berguna untuk gue dan orang lain, nanti kan yang nonton nggak kalian doang, nggak kok yang komentar doang yang nonton gitu. Mungkin bisa jadi ada anak kecil yang nonton di situ gitu. Nanti mereka niruin hal-hal yang nggak baik gitu, gimana gitu. Ya contoh kayak video-video horor kayak gitu, lihat penampakan anak-anak kecil, emang yakin kalian nggak ada yang nonton anak kecil di situ? Kalian kalau channel itu mau belak-belakan berapa usia yang nonton itu semua pasti juga kaget gitu, di bawah 25 tahun ke bawah gitu. 20 ke bawah itu banyak banget gitu. Itu yang jadi stimulan buat mereka berbuat hal yang nggak bener sih gitu. Karena mereka umur segitu itu nggak mau, ya suka-sukanya bolos lah, bolos sekolah bolos kuliah, bolos belajar lah. Jadi mereka itu nggak mau nelen pelajaran yang terlalu panjang gitu. Pasti nelen semua informasi, nelen secara mentah-mentah secara visual, apa yang dia lihat itu yang dia percayai gitu. Jadi orang mau nyari tontonan aja kok nggak nyari edukasinya kan. Ada pocong, pengennya apa sih? Pengennya pocongnya diikat. Itu orang tuh hatersnya diikat aja. Dia cuma pengen itu aja, konsumsi visual aja gitu. Nggak konsumsi edukasinya gitu. Jadi kalau ada penampakan yang dikonsumsi itu penampakannya, bukan edukasi biar nggak takut sama penampakannya, bukan itu. Jadi kalau kalian udah tahu itu hiburan, gue bilang itu settingan, kalian bilang lah itu kan hiburan, ya biarinlah settingannya, oke nggak apa-apa. Tapi dari antara kalian tuh masih nuntut gue untuk buktiin itu settingan, gue buktiin itu settingan, pengennya gue explore. Logikanya kan kalau udah emang dia bohong ya udah bohong aja udah, gitu loh guys. Kalau emang bener ya kalau emang bener ya nggak ada kebohongan di video itu gitu. Menurut gue. Nah balik lagi ke topiknya Kiprana nih, dia lagi pas banget momennya kayaknya. Beberapa hari selang gue upload tuh dia upload konten dia yang bernama video yang berjudul KPL pamit. Nah di situ kita reaksi bareng-bareng ya, kita lihat videonya Kiprana berikut ini. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang. Kayak lagunya Rhoma Irama tuh, hadis riwayat Nasa.
Hal ini menandakan bahwa tausiah puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam tentunya. Karena jangan sampai kita menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Siapa sih orang-orang yang merugi itu? Nah, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan dadang. Nah, orang-orang yang merugi pada saat bulan puasa adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus aja. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus aja adalah orang yang pahalanya, maksud saya, orang yang pahala puasanya telah hilang. Karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis. Nah, di situ dijelasin kan guys, bahwa yang merusak bulan Ramadan itu salah satunya berdusta. Ya memang harus berhenti dulu di bulan Ramadan tuh bikin video. Ya kalau emang dirasa itu nggak bohong ya silahkan lanjut aja gitu. Edukasi tuh penampakan, edukasi tuh orang-orang gitu. Kalau itu emang bener penampakan real gitu. Kalau sekedar ini cuma sekedar hiburan ya diucapkan gitu. Diucapkan tuh bukan berarti nuntut. Ya apa salahnya buat satu video untuk klarifikasi bahwa seluruh konten dalam video itu adalah fiktif belaka gitu. Jadi nggak banyak orang, tadi yang gue bilang kan, umur di bawah 20 lah, 21 ke bawah itu nelan informasinya mentah-mentah. Mereka lagi malas-malasnya belajar. Sebenarnya perkembangan mereka bagus tuh. Lagi masa-masa memang belajar gitu, nangkep ingatannya juga kuat gitu. Tapi dengan disuguhin konten kayak gitu, yang ditangkap yang pertama kali yang mudah diingat tuh yang dilihat gitu. Bukan yang pesan yang tersembunyi dalam video itu gitu. Nah ya, lanjut lagi ke videonya Kiprana guys. Dan senantiasa pribadi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kenapa saya di bulan Ramadan ini mengambil tema tausiah, padahal ini bukan bidang saya. Seperti tadi saya sampaikan, ada hadisnya. Saya akan jabarkan berdasarkan artinya ya. Nah, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya ia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, maka rubah dengan lisannya. Kalau dia juga tidak bisa merubah dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang baru aja saya jelaskan tersebut, ini menjelaskan kewajiban bagi seorang muslim ketika ia melihat satu kemungkaran, maka bertindaklah. Jadi tidak ada di dalam hadis yang tadi saya sampaikan menyatakan bahwa orang memberikan nasihat atau memberikan satu kebaikan itu harus memiliki gelar. Misalnya harus jadi ustadz terlebih dahulu, atau harus jadi kiai terlebih dahulu, terus baru bertindak. Ini kewajiban buat kita semua sebagai orang muslim. Kalau yang salah kita tegur, yang salah kita luruskan agar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi ini himbauan juga untuk semuanya. Semua umat muslim jika melihat kemungkaran, maka ia diharuskan untuk bertindak. Bukan bertindak dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih persuasif. Makanya hadis tersebut, jika kita tidak bisa menggunakan tangan, kita menggunakan lisan. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan lisan, kita menggunakan hati. Nah itu selemah-lemahnya iman. Artinya kita cukup mendoakan aja, seperti itu. Nah karena saya pernah belajar agama, paling enggak apa yang pernah saya dapatkan melalui pelajaran-pelajaran yang dulu, coba sedikit demi sedikit saya tuangkan. Apalagi saya mengambil genre horor. Mungkin kalian ya udah muak lah ngomongin settingan atau enggak. Yang penting kalian nonton hiburan ya, oke siap, tonton aja. Karena menurut Kiprana Lewu kan gue harus ngingetin gitu. Kalau cuma udah ngingetin secara lisan juga nggak didengar ya berarti secara hati. Berarti gue tinggal doain aja channel-channel misteri ini
segera pada klarifikasi gitu. Karena banyak orang yang tersesat tuh banyak niru gitu. Seorang leader, seorang idola kan pasti ditiru gitu. Banyak yang ikut coba-coba ikut live, ikut kayak gitu, malah mudorotnya banyak lah, ke hutan ya kan. Resikonya banyak gitu yang ditempuh orang-orang yang kurang tahu ilmunya gitu, yang menganggap itu asli, dikiranya masuk hutan bakal dapat pocong, dapat kuntilanak, dapat penampakan gitu, ternyata mah dapat ular atau mah kecebur ke jurang. Bisa aja kayak gitu guys, kalau nanti memang semakin merebak channel misterinya, semakin parah lah, itu yang nanti akan kejadian kayak gitu. Belum ada aja beritanya gitu, tunggu aja, tinggal ada pemberitaan YouTuber ini kenapa-napa gitu, atau YouTuber ini kenapa. Ini saya nggak doain, cuman kalau memang channel misteri itu tetap berlanjut, pasti ada kayak gitu, karena nganggapnya panutan mereka itu, panutan channel-channel gede mereka itu. Gue lihat si channel A, channelnya ini nampak, gue pengen ikut jadi channel seperti channel itu gitu. Ternyata pas di pas explore gitu, ada hal-hal yang nggak dia kuasain dan dia terjerumus ke suatu masalah lah buat dia gitu, musibah lah buat dia dan keluarganya dan yang lainnya yang mengenal dia gitu. Ya buat kita semua gitu. Nah itu loh yang kenapa sih gitu kok orang dikritik tuh nggak mau gitu. Kalian kritik aja saya gitu loh. Kalau saya dibilang yang nggak modal apa, modal kain kafan, modal kostum gitu, buat ngebohongin saya enggak gitu. Tapi kalau buat ngedukasi kalian, saya suruh beli apa, kostum genderuwo atau kostum pocong gitu. Contohnya kemarin itu sih kan cuma selembar kain aja gitu, cuma modal wig kain gitu. Saya ngedukasi kalian tentang dunia kayak gitu. Maksudnya channel mana aja yang harus kalian percayai atau nggak kalian percayai, terus channel mana aja yang berguna untuk kalian dan yang nggak berguna untuk kalian, ya nggak masalah gitu. Saya modalin gitu loh, saya beli apa sih, di kostum apa sih. Tapi kalau kostum atau modal yang saya keluarkan ini banyak mudorotnya, nanti malah jadi dosa jariah saya di YouTube, di video-video saya yang di YouTube. Nah, sampai kapanpun kalau YouTube masih open aja, masih ada di dunia ini, kalau saya meninggal dunia, hasil-hasil karya saya membawa banyak mudorot di banyak orang gitu, di viewer saya, ya itu akan jadi dosa jariah saya nanti. Kalau saya udah meninggal, emang saya bisa nyuruh orang hapusin video saya dong biar dosa saya nggak ngalir? Kan nggak bisa ya. Arwah dari manusia ya udah di alam sana, nggak bisa gentayangan di alam ini gitu. Semua yang ada di alam ini yang berdampingan dengan kita itu ya selain hewan, tumbuhan itu ya jin tadi guys. Walaupun beda alam, tapi tetap kita berdampingan hidup dengan mereka gitu. Mereka hidup loh guys, bisa kalian bunuh juga gitu, yang tahu ilmunya gitu. Nah ya, lanjut lagi ke videonya Kiprana guys. Jadi bukan cuma sekedar penampakan, bukan cuma sekedar saya ngejar-ngejar hantu atau jin dan lain sebagainya. Kalian harus lihat isinya terlebih dahulu. Mungkin saya tidak bisa ceramah di masjid, tidak bisa sebagai mubalik dengan berceramah di depan ratusan ribu orang atau ribuan orang. Saya berdakwah sesuai dengan apa yang saya bisa, yaitu membawakan acara-acara misteri dengan berlandaskan Quran dan hadis. Makanya kalau misalkan kalian belum melihat tayangan-tayangan misteri yang saya bawakan, jangan menghujat terlebih dahulu. Dilihat dulu arah isinya kemana, jadi kita paham. Karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kelebihan yang saya punya untuk menjabarkan versi tausiah melalui penelusuran, yaitu yang saya gunakan. Karena saya tahu porsi saya bukan sebagai ustadz, bukan sebagai kiai, atau bukan sebagai mubalik. Tapi yang bisa saya lakukan dengan acara-acara horor, acara-acara misteri, tapi nilai dari tausiah yang saya sampaikan untuk orang tidak percaya lagi dengan yang namanya setan atau arwah penasaran dan ruh gentayangan, itu menjadi mindset. Akhirnya kita tidak dibodohi lagi dengan orang-orang yang mengaku bisa melihat sosok gaib, terus berkata bahwa ini adalah almarhum dari
orang yang pernah hidup di dunia. Nah, jadi nggak seperti yang dibilang Ki Pranalewu, nggak pernah ada namanya arwah balik lagi ke dunia gitu. Ya mungkin kodam ini kan setiap orang punya kodam sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kalau dunia-dunia apa ilmu yang detail soal kayak gitu, kalian bisa ke apa namanya channel Ujang Bustomi Cirebon lah, atau ke VA Studio lah. Gue selalu ungkapin link-link atau channel-channel yang memang bermanfaat sih buat kalian gitu. Enggak, kalaupun kalian kesini cuma kena clickbait thumbnail gua atau dianggap apa thumbnail gua menarik terus kalian masuk itu di luar ekspektasi kalian, itu tadi channel yang mungkin bisa masuk ke ekspektasi kalian gitu, yang bisa mengedukasi dunia-dunia goib buat kalian gitu. Ya kalau mau ke Islam-Islaman nggak ada ke goib-goiban, ya masuk ke tadi ke Ustadz Ujang Bustomi Cirebon. Kalau mau ke hal yang supranatural dan masih ada apa namanya edukasi tentang agamanya juga, masuk ke VS Studio gitu. Tergantung kaliannya gitu sih. Ada yang kayak Wali Songo kan, ada yang dakwah di, memang pure dakwah di masjid-masjid karena memang berkumpulnya sama orang yang ingin memperbaiki diri, datang ke masjid yang ibadahnya bagus. Ada yang dakwahnya ke tempat yang barbar ya, tempat-tempat ya kayak tempat bermaksiat lah, dia harus dakwah ke tempat yang kotor, karena ya kalau mau nyapu kotoran ya di tempat yang kotor. Ada yang suka seni yang ternyata tersesat dengan keseniannya, masuk ke wayang, ke musik. Dulu kan Wali Songo kayak gitu guys. Jadi dakwah itu bisa dimasukin ke mana ya, kesesuaian masyarakatnya lah. Kalau masyarakat sasaran mereka itu dunia-dunia yang kotor, ya masuk ke sana. Kalau emang dunia-dunia yang bersih, ya berperan sebagai orang yang berperan sebagaimana masyarakatnya gitu. Walaupun gak harus niru, kalau tempat kotor terus gue harus mau ikut mabuk juga enggak gitu. Gak apa salahnya berkumpul asal gak terpengaruh, udah iman kuat, yakin bisa berdakwah, ya silahkan masuk. Kalian suka channel-channel misteri, ya masuk channel misteri gitu. Apa sih dakwanya, apa sih apa keuntungannya gue masuk, terus lu mau niatnya mau apa gitu, porsinya apa, bukan porsi apa ya, niatan awal video lu tuh mau ngapain sih. Ya karena sebenarnya gue nggak apa ya, kalau memang mereka tuh dari awalnya memang udah bilang itu settingan kok hantu, ya cobalah siapa orangnya gitu yang punya indera ke-6, indera ke-7, ke-8 gitu, selalu ngeliat channel-channel kayak gitu ketawa aja gitu. Ya walaupun orang-orang yang bisa lihat kayak gitu secara kasat mata bener-bener melek gitu, melihat kayak gitu dan lama gitu, kayaknya gue cuma pernah dapet kisah kabar atau kisah lah ya, cerita gitu cuma di zaman Nabi gitu guys. Kalau bener-bener mata terpelalak kayak gini lihat makhluk kayak gitu bisa lama, bisa lihat tuh di sana ada, di sana ada, di sana ada, itu cuma ada di zaman Nabi dan dilakuin oleh Nabi gitu guys. Itu juga sahabat-sahabat Nabi pun ada, kayak Umar bin Khattab kan, Nabi Sulaiman gitu. Di sekarang kan ya mungkin ada ya, saya nggak tahu kan, karena nggak pernah ada cerita dan nggak pernah ada yang bukan mengeklaim sih, memang bukti orang yang sahih soleh itu bisa lihat, itu mungkin saya percaya karena dapat wahyu turun dari Allah. Tapi kalau orang paranormal dukun gitu ngeklaim dia bisa lihat, bisa nangkep, itu ya mungkin yang dikatain Pak Den lagi, ya mungkin itu udah jiwanya itu udah bukan jiwa manusia lagi gitu, emang dia udah dibantu sesama jin gitu. Jadi manusia ngeliat manusia bisa, manusia lihat jin itu kan kodratnya emang nggak bisa gitu. Saat manusia bisa lihat jin, ya berarti itu bukan manusia lagi gitu. Secara kasarannya itu udah jin, mata jin gitu. Itu aja sih guys. Jadi berkesinambungan banget gitu videonya Ki Prana dengan konten gue yang kemarin gitu. Ya seolah-olah menjawab lah apa yang gue bilangin ke Ki Prana dengan rendah hati kan. Ki Prana juga udah apa namanya ya, tausiah, udah pengakuan tausiah di situ bahwa ya di bulan Ramadan ini ya nggak boleh tadi itu kan guys, salah satunya berdusta itu.
terus untuk berbuat baik, mengingatkan secara lisan. Ya emang kewajiban kita semua gitu. Kalau kita lihat ada kemungkaran, kesalahan, walaupun bukan berarti kita nggak punya kesalahan gitu, kita tetap introspeksi diri gitu. Tapi kalau kita benar-benar nyata lihat kesalahan itu ada pada orang lain, ya kita wajib mengingatkan gitu. Selebihnya itu didengar atau bahkan malah ditutupin dengan kebohongan lagi, berbuat kesalahan lagi, ya itu udah dikembalikan sama ke manusianya gitu, ke orangnya. Setelah itu ya kita yang sebagai pengingatnya mengingatkan mereka yang sebenarnya kita tuh peduli soal amal mereka, soal perbuatan mereka. Kita tinggal berdoa aja gitu. Jadi niatan lu apa sih? Apa lu mau numbangin sampai channelnya itu bener-bener enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Tetap terus aja berkarya, terus aja berkarya, bikin konten-konten yang ngehibur orang-orang gabut, ngehibur orang-orang gabut gitu. Bergunalah kontennya ya, ngehibur orang-orang gabut. Tapi ada di balik itu yang harus diklarifikasi gitu. Karena gue itu lebih suka, ada tipikal kan orang kayak gitu, gue lebih suka apa yang gue lihat, yang gue percayai daripada apa yang gue dengar gitu. Jadi kalau kalian cuma ngelihat kan kayak gini ya, gue ngomong, kalian kan cuma ngelihat gue, omongan gue ini kan cuma sepintas lalu, ya pasti kalian ngejudge lu cuma modal bacot doang, karena nggak kalian telaah lagi ucapan-ucapan saya gitu. Tapi dengan adanya pocong, kuntilanak, gue di situ, gue ngelakuin hal barbar, poin yang ditangkapnya itu bukan ucapan gue, edukasi yang ada di situ tuh nggak ada edukasinya, lebih beratan gitu ya porsinya ya. Mungkin 70%, 80% tuh lebih ke visual buat hiburan, tontonan, edukasinya tuh yang nggak ada gitu. Orang yang jelas-jelas mau ngedukasi kalian aja kalian acuhin kan, kalian bolos sekolah. Karena kalian di situ cuma lihat papan tulis ya, papan tulis, spidol sama guru yang ngebacot gitu. Kan bahasa kalian gitu, modal bacot doang ya itu nggak bakal masuk, susah masuknya gitu. Beda kalau kalian praktek ya kan, pasti nilai praktek kalian lebih bagus tuh daripada teori ya, karena visual tadi kan, belajar dengan visual lebih cepat ditangkapnya. Oke, dari gue gitu aja guys ya. Intinya gue nggak kenal siapa Ki Pranalewu ini, sebatas kenal sebagai apa ya namanya, sebagai public figure aja yang saya sering tonton di TV, di YouTube-nya gitu. Ya sebelum di YouTube, di televisi gitu. Oh iya, satu lagi, kalau memang makhluk gaib itu ada, makhluk gaib itu ada sejak zaman dulu gitu. Ya sejak zaman Nabi gitu. Tayangan TV itu lebih kalian kenal dulu gitu, orang-orang tahun 90-an lah. Pasti kalian lebih mengenal televisi daripada YouTube yang sekarang lebih terkenal daripada televisi. Apa pernah ada dulu paranormal nunjukin makhluk gaib yang benar-benar bisa ditampakkan gitu? Kenapa dunia lain, kenapa uka-uka, kenapa program-program misteri yang dulunya ada sekarang jadi nggak ada? Kalau makhluk gaib bisa dimunculin ya, orang pinter itu ada sejak zaman Nabi. Orang yang ngerti dunia gaib itu ada sejak zaman Nabi. Bahkan sebelum Islam masuk dunia ini pun orang-orang udah mengenal sihir, udah mengenal hal gaib. Jadi kalau itu bisa ditampakkan secara kasat mata, jelas gitu, wujudnya fisik, dunia lain uka-uka itu nggak bakal gulung tikar guys, terus nyari setan terus. Ya ini pendapat gue pribadi gitu. Ya itu jadi bakal kebohongan jariahnya semua yang terlibat kalau sampai dia munculin setan editan gitu. Walaupun kan ada tuh di TV dulu kan yang menyajiin konten-konten misteri, mungkin insidensial doang gitu kan. Ada makhluk gaib sekelebatan bayangan putih, pas kamera belok ternyata ada orang ngintip, kan sebatas itu aja laris gitu loh. Karena insidensial itu momen-momen yang indah gitu. Momen yang indah tuh karena makhluk gaib ya memang seperti itu guys. Nggak lu panggil dia ada, lu datang lu disambut gitu. Disambut di depan pintu baru katakanlah baru nyetandarin motor udah ada.
Iya, gigitin nyamuk krunya itu, talentnya di situ kelamaan nungguin. Dari gue situ aja guys. Ya menurut gue baik lah, bagus gitu. Channel misteri harusnya kayak gitu, kayak Kiprana Lewu itu. Terserah kalian mau bilang jilat atau apa, yang gue anggap kepaksanya itu hiburan yang memang kepaksanya harus lu tonton, ya minimal kayak Kiprana Lewu ini gitu. Ilmunya ada gitu. Yang edukasi kali apa konten, ada apa namanya ya, ada konten di situ, ada disisipin edukasinya lah buat kalian. Jadi setelah kalian nonton tuh kalian nggak kosong bolong gitu loh, ada yang nyangkut sedikit lah ilmunya. Sekarang kalian kalau nonton channel misteri gitu yang kalian dapat apa? Gibah kan? Oh iya semalam ini nih muncul nih di si Broto Broto Kroto kali ya. Gitu aja guys. Makasih banyak yang udah support, yang nggak support, yang apapun lah yang kalian udah nonton video ini. Saya tetap welcome gitu, mau dikritik mau kayak gimana aja gitu, di dislike-nya lebih banyak ya, itu tanda bukti kalau konten-konten kayak gitu tuh pengaruhnya besar gitu loh ke masyarakat. Ini lo konten lu tuh bukti kalau konten lu, channel lu nggak berkualitas tuh dislike-nya banyak, ya itu sebagai bukti kalau memang banyak orang terbodohi. Ya gimana gitu kalau memang iya kok, memang seperti itu kenyataannya. Makanya gue sama kru gue, sama teman-teman gue, sama tim gue tetap berjuang gimana caranya buat konten yang bermanfaat menurut kita, menurut kami. Ya gue nggak bisa ujuk-ujuk langsung datang ke tempat apa host misteri kalau memang mereka nggak undang. Gue nggak ngizinin kita datang gitu. Saya secara hukum gue juga salah gitu, salah teritori juga gue kalah gitu. Ya kalian semakin bijak lah kan, dunia maya kayak gini, bebas berekspresi, bebas buat konten apa aja, tinggal diri kita masing-masing aja buat ngebentengin apa, untuk pilah-pilah channel mana aja sih yang berguna buat kita gitu, dan yang gak berguna buat kita. Kalau kalian sebatas kepo mau nonton hiburan yang kocak ya tonton aja gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak ada salahnya, iya memang nggak ada salah. Terus nyari kesalahan orang lebih mudah ya, mau kesalahan orang emang mudah dilihat gitu, kesalahan diri kita sendiri emang susah dilihat. Makanya gue pengen buat kayak gini, mungkin gue ada yang salah dengan pembawaan gue atau sikap gue atau cara gue nyampein, karena hal yang salah yang nggak pernah bisa diterima dan nggak pernah ada perubahan ya memang harus disampaikan. Selebihnya itu diterima atau enggak kan tergantung orangnya, mau ngeyakinin dia salah atau dia benar. Kalau dia salah mau menerima ya dibenarin videonya, kalau salah nggak mau menerima ya double aja terus, buat video walaupun disisipin kata-kata yang secara hukum mungkin dia bebas gitu, secara hukumnya bebas, hanya sekedar hiburan, tapi asumsi lama penontonnya tetap ngikutin yang dia tonton pertama kali gitu, karena dia bilang penampakannya nyata asli dari awalnya, ya itu yang udah ngebangun pembodohan situ. Jadi mau kalian tulis apa, host misterinya nulis apa ya, di deskripsi ya bodo amat. Kan gue bilang tadi visual lebih berperan besar daripada teori ya. Teori itu angka ya kan, angka, kata, ucapan, teori itu. Tapi yang dilihat itu dianggapnya itu yang real, itu yang benar. Karena ucapan, kata-kata ya itu dianggapnya teori belaka gitu. Orang ngebacot sampai busa walaupun yang bacotannya bener ya teori. Tapi pas kalian lihat disuguhin nama video pocong kuntilanak, itu nyata. Itu mindset yang salah sebenarnya. Kalian kalau mau bertindak itu di mana-mana pakai teori dulu baru bertindak. Mana ada orang bertindak dulu baru bikin teori. Nah, sebenarnya teorinya semuanya udah ada. Ini orang yang udah keluar dari kaidah-kaidah teori tadi tuh.
dilanggar semua teori-teorinya ya. Ini nyata, jadi seolah-olah ngebangun persepsi masyarakat sendiri. Itu yang menurut gue salah dan harus dilurusin. Oke, sebenarnya dari tadi udah pamitan ya. Gitu aja sih. Keresahan aja, gue nyampein keresahan hati gue apa sih. Itu aja sih guys. Ya salut buat yang bikin konten-konten bermanfaat, terus berjuang walaupun banyak yang nggak suka, banyak yang nggak seneng sama video kita, terus berkarya aja. Mau dibilang kayak apa, tetap terus berkarya kalau memang yang dianggap dia itu videonya bermanfaat dan menghibur ya kan. Terus berkarya nggak apa-apa. Terus jangan telan mentah-mentah setiap apa yang kalian lihat. Setiap yang kalian lihat itu dunia ini fana gitu ya. Semua bisa mengalahkan segala cara untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan gitu. Jadi terus mengedukasi diri sendiri, apa yang kita lihat, cari kebenarannya. Jika salah berarti kalau kalian cari sendiri dan kalian nemuin sendiri kesalahannya, itu udah mengedukasi diri kalian sendiri. Entah yang kalian lihat itu benar, ternyata pas kalian baca, pas kalian telisik itu memang benar, itu kan mengedukasi kalian dan menambah keyakinan pada kalian untuk mempercayai hal itu. Sebaliknya gitu, kalau kalian melihat hal itu nyata, pas kalian telisik, cari-cari lagi ternyata itu settingan, salah, editan, itu semakin meyakinkan diri kalian lagi sebenarnya untuk tidak mempercayai hal itu. Dari saya itu aja, makasih. Jangan lupa tinggalin komennya yang mau tanya-tanya soal apa, atau mau ngebully juga boleh, yang ngebangun. Itu aja guys. Oke ya. Salam Explore Mistik. Makasih buat kalian. Oh iya, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Virus corona, kalian lama di rumah bukan berarti virusnya hilang. Pemberitaannya semakin dikit bukan berarti virusnya udah menghilang. Tapi pemberitaan sedikit ini untuk menghindari keresahan masyarakat yang semakin besar. Jadi himbauan pemerintah harus kalian tetap lakuin, tetap di rumah aja. Oke?